Cek sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran TIK ya. Ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel ya. Kalau kemarin kita sudah praktikum 1, sekarang kita masuk ke praktikum 2 ya. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Tulis praktikum. Oh ya, hurufnya huruf besar semua aja ya. Praktikum 2. Tentang apa? Tentang membuat rumus VLOOKUP. Buat apa VLOOKUP ini? Untuk mencari rumus, untuk mencari rumus atau data secara vertikal ya. Cari data secara vertikal atau melihat data secara vertikal. V artinya vertikal, look melihat, up melihat data secara vertikal ya. Contohnya kita akan mengupas tentang perusahaan PT apa? PT nama kalian ya. Misalnya PT Bolan Transport. Misalnya kalian mempunyai PT tentang transportasi, tentang bus ya. Kalian punya 4 bus misalnya ya. Misalnya nomor di sini. Nah, kode busnya ya, kode ini. Nah, terus apa? Nama. Nah, di sini kode sudah ya. Nama bus. Biayanya berapa ya. Terus jurusannya kemana bus itu. Terus ada konsumsi apa enggak. Misalnya kalau kalian pernah naik bus ada konsumsinya ya. Misalnya kalian punya perusahaan transport ya, nah ini cara untuk memperlebar dan mempersempit kolom kayak gini caranya ya. Terus misalnya 1, kode busnya adalah AL 1, 2. Nah, kalau di Excel tinggal di blok 1 dan 2-nya, ambil pojok bawah kanan, tinggal geret. Nah, misalnya ini L. Terus HU misalnya ya, kodenya. Apa HU itu? Kita lihat aja nanti. MB WB. Nah, misalnya kita punya bus namanya AL, misalnya Alinda. Nama busnya Alinda. HU Iba Tama. Misalnya ini ya. MB itu Maya Sari Bakti. WB itu misalnya Warga Baru misal ya. Untuk nama bus boleh bebas ya. Biasanya untuk Alinda ini, untuk naik bus Alinda ini biasanya harganya 17.000. Misalnya 17.000, biasa saja ya tulisannya. Terus Iba Utama misalnya 45.000. Mayasari, kalau kita naik bus Mayasari itu biayanya 125.000. Terus kalau Warga Baru misalnya 75.
Nah, ini kan dia rupiah kan. Jadi harus di blok home. Nah, generalnya jadi currency untuk mata uang. Nah, nanti dia nambahkan otomatis rupiah ya. Nah, seperti ini ya. Kalau bis Alinda ini jurusannya kemana? Alinda misalnya ke Subang, Bogor, misalnya. Terus kalau hibah utama ini kemana? Sumedang, Bekasi misalnya ya. Kalau Maya Sari Bakti kemana? Misalnya ke Bandung, Jakarta, nah, misalnya ya. Warga baru kemana? Misalnya ke Subang, mana? Subang, Jakarta, nah, Jakarta. Ya. Kalau kita naik Alinda biasanya konsumsinya apa? Misalnya konsumsinya nasi goreng ya. Kalau ibu utama misalnya sebelah ceker misalnya. Ini boleh bebas ya. Konsumsi boleh terserah kalian. MB Maya Bakti misalnya pizza. Nah, misalnya ya. Warga baru kalau kita naik baru mana dapat ini. Ayam goreng. Nah, untuk memperlebar seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya database ini namanya ya. Di blok kasih all border. Nah, jadi kita punya database seperti ini ya. Ini kalau di tengah-tengahin seperti ini. Nah. Terus kita buat data sesungguhnya ya. Nanti data sesungguhnya ini akan baca database ini ya. Misalnya tulis lagi nomor bawahnya, terus kode. Terus misalnya kalau di buku kalian itu nama bus, ya. Terus jurusan, nah, boleh beda ya, jurusan, biaya, ini konsumsi, misalnya itu ya. Nah, ke nomor 1 tulis misalnya kalian akan membuat data 1 sampai 15. Nah, ya. 1 sampai 15 misalnya ya. Minimal 10 ya. Datanya minimal 10. Kodenya misalnya kodenya HU. Nah, kita blok. Nah, kita blok sampai sini ya. Dikasih border. Kalau mau bagus lagi ininya dikasih warna nih ya. Misalnya warnanya hijau atau oranye. Boleh. Blok warna oranye. Biar lebih bagus lagi. Nah, geret ke bawah biar lebih lebar garisnya. Blok biar tengah-tengah pakai ini ya, center, kasih warna oranye misalnya, huruf besar, huruf tebal. Nah, biar dia pada saat kita ngetik kode-kode ini, nah, otomatis nanti dia akan terdetek nama bos, jurusan, biaya, dan konsumsi. Nah, bagaimana caranya? Dengan data yang kita sudah punya ini database, dianggap database-nya ya. Database misalnya data awalnya. Nah, ini data sesungguhnya di sini ya. Bagaimana caranya supaya pada saat kita ngetik kode-kode nanti otomatis ada nama bosnya, jurusan, biaya, konsumsi. Nah, caranya gini.
yaitu gunakan VLOOKUP tadi. Ini kok banyak amat ini. Ya, delete-nya seperti ini ya. Blok dulu, klik kanan, delete. Gini caranya ya. Terus misalnya gini, sama dengan, setiap rumus harus diawali dengan sama dengan ya, sama dengan VLOOKUP. Otomatis sudah ada nih VLOOKUP, klik aja, klik 2 kali, klik. Otomatis dia akan nambah buka kurung VLOOKUP. Mengapa menggunakan VLOOKUP, rumus VLOOKUP? Karena dia akan membaca data secara vertikal. Nah, ini kan kodenya datanya vertikal kan? Nih, dari bawah ke atas. Nanti kita akan belajar bagaimana membaca data secara horizontal ya. Sekarang praktikum kedua yaitu menggunakan rumus VLOOKUP, membaca data secara vertikal. Maka itu kita gunakan VLOOKUP, vertical lookup. VLOOKUP dia akan membaca kode seperti ini. Kata dia lookup value. Lookup value itu apa yang kita klik, ini kodenya. Dia akan mengartikan kode ini ya. VLOOKUP B15. Nah, kodenya kita klik. Nah, di sini ada titik koma, perhatikan nih. Setelah VLOOKUP ini ada titik koma. Nah, tergantung, kadang-kadang ada komputer yang hanya koma saja ya. Karena pada saat install atau settingan bahasanya berbeda-beda. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia pada saat installnya ini titik koma dia. Nah, ya. Nah, kalau titik ada juga yang koma. Nah, kalau di sini titik koma berarti ikutin juga titik koma. Nah, titik koma. Nah, terus tabel array. Tabel array ini yang mana? Nah, ini tabel array ini ya. Database ini yang dimaksud dengan tabel array. Kita blok, boleh dari sini, boleh dari sini ya. Boleh dari sini, boleh dari sini, bebas blok. Kita blok tabel array-nya. Nah, lihat perintah selanjutnya. Setelah tabel array, titik koma lagi. Nah, berarti titik koma lagi. Nah, terus dia minta apa lagi? Kolom indeks. Nah, dia kolom yang mau dibaca kolom keberapa katanya ya. Nah, ini kan nama bus. Di sini kolom keberapa? Kolom ke-1. Ini kolom ke-1 nomor. Kolom kedua kode. Kolom ketiga nama bus. Nah, karena kita ingin membaca nama bus berarti kolom ketiga. Tulis 3. Nah, setelah kolom indeks apa yang dia minta? Titik koma lagi. Titik koma lagi. Nah, dia hanya membaca kolom 3 saja ya, tidak membaca yang lain, berarti false atau 0 juga boleh ya. False ya, false atau 0 juga boleh, 0 aja ya. 0. Lalu enter, coba kita enter. Nggak mau dia. Mengapa tidak mau? Karena perhatikan HU, perhatikan dia nggak ada spasi ya. Misalnya kita, setelah anggap aja ini kita copy ke bawah ya, ke bawah sampai sini. Kita tulis misalnya di sini AL. Masalah WB. Mengapa dia tidak terbaca? Kita cek satu-satu. VLOOKUP, rumusnya mungkin ada yang salah nih ya. VLOOKUP B15. Coba tabel array-nya. Nah, ini tabel array-nya ya. A7, ini A7 sampai F. Nih F. Kita ganti tabel array-nya dari sini aja, dari kode aja ya. Coba set. Jadi gak usah pakai nomor, kita enter aja.
sampai sini kita enter. Nah, kok nama bus ini maaf salah berarti ya. Mengapa dia nama bus jadi biaya? Karena dia kolomnya 3. Seharusnya dia kolom kedua. Ini kan kolom pertama, kolom kedua ya. Jadi kita ganti dengan 2. Enter. Nah, langsung kebaca kan? Nah, sekarang yang ini ya. Ini anggap kita hapus aja dulu ya, biar tidak bingung. Jurusan. Nah, jurusan. Sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali ini rumusnya, klik. Lookup value berarti tetap kita gunakan kodenya saja ya. Klik kodenya, titik koma, tabel arraynya dari kode saja ya. Nah, karena tadi dari nomor dia nggak mau. Blok sampai sini. Ini tabel arraynya, tabel database-nya. Lalu titik koma, kolom yang mau dibaca kolom keberapa? Ini kan jurusan ya, jadi kolom keberapa kalau di sini? Ini kolom pertama kode, kolom kedua, kolom ketiga biaya, kolom keempat ya, berarti keempat tulis titik koma lagi, false atau 0 juga boleh. Coba kalau false, false ya, enter. Nah, langsung dia kebaca kan, Sumedang Bekasi ya. Sekarang biaya sama seperti tadi, sama dengan VLOOKUP. Nah, udah dapat langsung 2 kali. Lookup value kita gunakan kodenya ya, B15, titik koma, tabel array. Nah, ini tabel arraynya dari sini. Biaya itu kolom keberapa? Nah, titik koma dulu ya. Kolom keberapa biaya? Kolom pertama, kedua, ketiga. Nah, ini kolom ketiga berarti 3. Titik koma, langsung 0 juga boleh, 0 ya, atau false, enter. Nah, langsung ke detek biaya ya. Terus konsumsi. Nah, konsumsi sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode, titik koma, tabel array. Nah, tabel array kita blok dari sini ya, tabel arraynya, titik koma. Nah, konsumsi ini kolom keberapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti konsumsi kolom ke 5. Titik koma 0 saja, enter. Nah, sebelah ceker. Nah, kalau sudah dapat satu rumus, kalau di Excel itu tinggal kita copy ke bawah, set. Tinggal kita copy ke bawah, set. Ya, tinggal kita copy ke bawah, set. Nah, tinggal copy ke bawah. Nah, langsung kebaca ini, ya kan? Kalau kita ngetik data kayak gini, langsung kebaca dengan dia. Kita taruh tengah ya biar bagus ya. Nah, misalnya ini kita kasih kode MB, apa yang terjadi? Nah, langsung. Nah, Mayasari, MB itu Mayasari, jurusannya ke Bandung Jakarta, biayanya sekian, visa, konsumsinya. Kalau di sini misalnya. Nah, jadi ini VLOOKUP ini mempermudah kita untuk memasukkan input data ya. Dengan kita memasukkan kode saja HU, dia langsung kebaca semua tanpa kita mengetik nama bos, jurusan, biaya, konsumsi. Jadi mempersingkat waktu kita ya. Nah, mengapa ini salah ini? Misalnya ini WB. Kok ini ada salah nih? Kok ini ada
berarti di sini ada. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia NA ya, perhatikan di sini. Di sini rumusnya VLOOKUP B9 B B7 sampai F11. Nah, ini ya. B7 nih, B7 sampai F11. Ini biar tidak NA, kita blok, kita kunci. Ya. Kita kunci. Kuncinya pakai apa? Pakai F4. Nah, otomatis dia ada dolarnya. B-nya dikunci, ya, F-nya dikunci, ininya dikunci, ya, dikunci semua, ya. Oke. Nah, kalau sudah di copy, tinggal kita kasih data B, nah, ya kan, langsung masa HU AL MB HU lagi AL lagi WB MB, otomatis B apalagi MB. Nah, tapi di sini masih ada NA. Nah, kalau tadi kan sudah di kunci ya. Sekarang ini yang belum kita kunci nih. Tabel array-nya nih B7 sampai B11-nya kita kunci pakai F4 atau dolar F4. Nah, enter. Lalu kita copy ke bawah. Nah, langsung bisa kan? Nah, sama seperti tadi. Ini belum dikunci, berarti dia ada NA-nya ini ya. Nah, berarti kita kunci B7 sampai F11-nya, ini tabel array-nya atau database-nya kita kunci pakai F4. F4 itu dia akan mengunci dengan dolar. Nah, dengan dolar ya. Atau dengan manual dolar juga boleh ya. Nah, jika ada NA boleh seperti ini ya. Manual juga boleh, misalnya pakai dolar. Mana dolar? Pakai di keyboard kalian ada dolar. Satu, B-nya sebelum B dikasih dolar. Terus setelah B dikasih dolar, itu tandanya ngunci ya, ngunci kolom dan baris. Pakai dolar, pakai dolar. Nah, atau lebih cepatnya tadi di blok pakai F4, sama saja ya. Itu banyak cara. Enter. Nah, kalau sudah dikunci nih, tinggal di copy. Nah, lengkap ya. Nah, ini tinggal dilanjutkan datanya. Misalnya mau nambah lagi ratusan data ya. Misalnya mau tinggal kita copy aja ke bawah nih. Nah, ya. Ke bawah. Ke bawah lagi. Kalau kalian minimal 10 aja ya, ini contoh saja ya. Tinggal dikasih kode HU, nah, otomatis langsung kebaca semua ya. MB, nah, langsung kebaca semua ya. Gampang ya. Nah, demikian tadi praktikum kedua tentang VLOOKUP, rumus untuk membaca data secara vertikal. Gunakan PT dengan atas nama kalian. Buat database-nya 4 saja. Boleh di buku, bisa lihat di buku kalian ya. Halamannya Ustadz lupa ya, halaman berapa. Terus dibuat data sesungguhnya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas, kirim ke Google Classroom. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diingat dikala kalian membutuhkannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.